Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dimanapun berada, terlebih lagi pada saudara-saudaraku yang berada di Sijunjuang, di Supayang, di Solok, khususnya Sauk Laweh yang ambo cintai, kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Sekarang kami berada di puncak Talago Parayunan Sauk Laweh. Dahulu konon ini adalah pemandian kerbaunya Syekh Kuku. Siapa Syekh Kuku ini? Syekh Kuku ini pada awalnya ialah seekor harimau, tetapi dikarenakan karamah Allah Ta'ala diberikan kepada Syekh Supayang, yaitu bernama Syekh Muhsin. Di saat Syekh Muhsin ingin berkunjung ke saudara beliau Nanado di Sijunjuang, maka beliau solat dari Supayang lalu terus ke Lubuk Sikarah, itu yang berada di Masjid Lubuk Sikarah. Itu ada batu, disitulah petilasan Syekh Kuku. Di saat itu sampailah di petilasan itu, setelah solat beliau disamunlah oleh orang yang sedang bermain judi, bermain koa, bermain domino, dan pada saat itu sabung ayam sangat merajalela, maksiat, na'udzubillah. Jadi pada saat itu beliau akan dibunuh. Tetapi Syekh Muhsin ini terkenal dengan kejujuran beliau. Kalau iyo, iyo, kalau indak, indak. Maka di saat akan dibunuh, dikatakan oleh Syekh Muhsin, sesungguhnya ambo akan pergi berkunjung ke Sijunjuang. Di saat itu kata Syekh Muhsin tu, ambo akan berkunjung ke Sijunjuang, diperbolehkan oleh penyamun tadi, pailah dulu, nanti kembali lagi untuk dibunuh. Pada saat itu diperbolehkan Syekh Muhsin pergi berkunjung ke Sijunjuang. Maka lewatlah beliau ke taman kota itu. Itulah jalan Syekh Kuku, tu yang ada di kota Solok. Setelah itu beliau dipotong cerita, langsung jalan ke tiba di Sauk Laweh, lalu ke Siko. Di situ konon beliau solat 2 rakaat. Di saat beliau solat, datanglah seekor harimau ingin menangkap beliau. Di saat ingin menangkap beliau, waktu diterkam, maka dengan izin Allah Ta'ala tadi, harimau tadi tidak bisa bergerak, kaku badannya. Maka di saat salam, dilihatlah seekor harimau sedang kaku oleh Syekh Muhsin tadi. Di saat itu ditanya oleh Syekh Muhsin kepada harimau tadi, "Wahai harimau, kau mau apa?" "Aku ingin menerkammu, tetapi aku tidak berdaya sekarang. Aku bertobat akan Allah Ta'ala." Maka diperintahkan oleh Syekh Muhsin tadi, "Wahai harimau, bertobatlah pada Allah Ta'ala." Maka diangkatlah oleh Syekh Muhsin tadi seekor harimau itu menjadi seorang murid dan dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk berubah menjadi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dirubahlah menjadi manusia, akan tetapi tangannya tidak berubah, maka nak bernamalah Syekh Kukut. Kaki kukut dan tangannya kukut. Jadi pada saat itu datanglah beliau ke Sijunjuang. Tapi sejarah ini pulang dari Sijunjuang, pergi ke Sijunjuang dulu, di tampeknya, tampek perlepasan Kale Sabalah. Jadi sebalik dari ziarah ke kawan beliau itu, balik dari siku, maka terjadilah kisah yang ambo ceritakan tadi itu. Setelah itu dibawalah murid beliau lagi ke Lubuk Sikarah. Di saat sampai di Lubuk Sikarah, maka ditepatinya janji oleh Syekh Muhsin tadi, "Wahai penyamun, bunuhlah aku, tetapi sebelum bunuh aku, hadapilah dulu murid aku." Sedangkan murid Syekh Muhsin ini adalah seorang harimau, tetapi dikarenakan jasadnya telah dirubah oleh Allah Ta'ala, maka pada saat itu diambilnya batu dengan kuatnya harimau tadi yang berwujud manusia, diangkatnya ke kepala orang yang sedang penyamun yang sedang main koa, main judi tadi itu, yang sedang sabung ayam tadi. Maka tunduklah penyamun tadi. Jadi dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama ialah, bertambah yakinlah kita bahwasanya ternyata dunia ikoko memang luas. Cerita-cerita yaitu
sejarah-sejarah, iaitu la ayatil li ulil albab, itulah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir dan berakal. Jikalau tidak karena ulama-ulama kita yang dulu, tidak akan mungkin sampai Islam kepada negeri Sarawak. Iaitu siapa di antaranya? Iaitu Nenek Parak Kedeh. Tetapi Nenek Parak Kedeh jauh di bawah Syekh Kukuk lagi. Kenapa? Karena di saat itu Syekh Muhsin ini setara dengan Syekh Burhanuddin karamallahu wajhah, karena Syekh Muhsin ini adalah saudaranya, tetapi sempat Syekh Muhsin ini berguru ke Syekh Burhanuddin karamallahu wajhah ulakan. Kaum muslimin dan muslimat saudaraku dimanapun berada, baik yang sedang duduk, yang sedang lalu, yang sedang mau tahu tari lapau dengan kawan, semoga dengan sejarah ini bisa menguatkan i'tikad kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Dulu nenek-nenek kita yang mengemban Islam, adat bersandi syarak bersandi kitab Allah itu bersusah payah menegakkan Islam. Sedangkan kita yang hidup di akhir zaman ini hanya menjaga Islam saja. Alangkah ruginya kita hanya berlena-lena dengan dunia, tetapi kita tinggalkan akhirat kita. Semoga salam kepada kami pemuda hijrah di sana. Istiqamahlah di dalam beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Taala. Walaupun kita tidak sempat bertemu jasad, bertemu muka, tetapi semoga dengan video ini kita dipertemukan oleh Allah Taala di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama hendaknya mendapatkan syafaat daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada adat bersandi syarak bersandi kitab Allah. Seandainya adat itu bertentangan dengan agama, maka kita jadikan, kita pelok adat itu. Adat itu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikatakan syarak, begitu kita bawakan kepada adat tadi. Oleh karena itu, jadikanlah ini sebagai motivasi kita untuk beriman dan bertawakal kepada Allah. Kalau ada dosa, kita perbarui. Kok lapuk kita perbarui, kok usang kita perbarui, kok lapuk kita ganti. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara kita, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat video ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.